Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Gue inget banget malam itu, jam di pojok kanan atas HP nunjukin pukul 23.47. Hujan baru aja berhenti, sisa-sisanya masih netes dari talang, bikin suara tik, 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 yang entah kenapa malah bikin kepala makin penuh. Gue lagi rebahan di kasur, scrolling gak jelas, otak capek tapi mata gak mau nutup. Terus HP gue geter sekali. Bukan notif grup, bukan iklan, WhatsApp personal. Satu getaran pendek tapi kerasa berat. Nama kontaknya bikin jantung gue langsung turun ke perut. Raka. Masalahnya, Raka itu sahabat gue. Dan Raka sudah meninggal. 3 hari lalu gue ikut nganterin jenazahnya ke pemakaman desa. Gue lihat sendiri mukanya pucat di peti. Gue ikut bantu nurunin ke liang lahat. Gue denger suara tanah ditimbunin di atas kayunya. Bahkan gue masih ingat bau tanah basah yang nempel di hidung sampai sekarang. Jadi pas nama itu muncul di layar, refleks pertama gue bukan takut, tapi kesel. Pikiran gue langsung ke satu hal. Mungkin nomornya dipakai orang lain, atau ada yang iseng, atau sistem WhatsApp error. Gue buka chatnya dengan perasaan campur aduk. Pesannya pendek, terlalu pendek. Akhirnya kamu baca juga. Dingin, itu kata pertama yang kebaca di kepala gue. Dingin, bukan karena kata-katanya, tapi karena cara dia nulis. Raka selalu manggil gue pakai bro atau nama panggilan gue. Ini enggak, formal. Kayak orang lain yang pura-pura kenal. Jempol gue diam di layar. 5 detik, 10 detik. Gue ketik dengan jari gemetar. Siapa ini? Terus gue hapus lagi. Ganti, ini nomor siapa? Hapus lagi. Entah kenapa gue malah ngetik, Raka? Pesan itu kebaca centang 2 abu-abu. Artinya delivered. Belum dibaca. Tapi tangan gue udah mulai dingin. Gak sampai 1 menit, centangnya jadi biru. Kenapa kamu kaget? Aku Raka. Seketika ruangan gue berasa sempit, padahal kamar gue biasa aja. Kipas nyala, pintu kebuka, tapi rasanya kayak ada yang nutup udara. Gue ketawa kecil, refleks orang panik yang pura-pura santai. Gue bales, lucu, jangan bercanda, siapapun lu. Jawabannya datang cepat, terlalu cepat. Kamu yang nutup petinya kan? Gue langsung duduk, punggung gue kaku. Itu bukan info umum. Waktu pemakaman cuma beberapa orang yang bantu langsung di liang lahat. Dan iya, gue yang megang sisi peti bagian kepala. Gue masih ingat tangan gue kena serpihan kayu yang kasar. Gue ketik dengan jari gemetar. Lu siapa? Kali ini pesannya nggak langsung dibales. Ada jeda. 10 detik, 20, 30. Jantung gue bunyi kenceng banget, sampai suara kipas kayak hilang. Terus masuk satu pesan lagi. Aku ngetik ini susah. Sinyalnya jelek di sini. Gue ngerasa tengkuk gue panas dingin. Logika gue masih berusaha kerja. Gue mikir mungkin ada orang sakit yang bercanda kelewatan. Mungkin ada temen Raka yang tahu hal-hal ini. Tapi satu hal bikin gue nggak berani nutup chat itu. Di bawah namanya, tertulis status terakhir online 23.47. Sama persis kayak waktu pesan pertama masuk. Seolah-olah dia online dari awal. Gue nanya pelan-pelan, ngetiknya lama banget. Di mana di sini? Balesannya bikin gue hampir ngejatuhin HP. Gelap, sempit, bau tanah. Kamu ninggalin aku sendirian. HP gue jatuh ke kasur. Nafas gue pendek-pendek. Otak gue teriak buat nutup WhatsApp. Matiin HP. Tidur. Lupain semuanya. Tapi tangan gue malah ngambil HP itu lagi. Ada pesan baru masuk. Kali ini bukan teks. Voice note. Durasi 0,12 detik. Gue tatap tombol play-nya lama. Jari gue hover di atas layar. Dalam hati gue ngomel. Jangan bodoh. Jangan diputar. Tapi rasa penasaran lebih gede dari rasa takut. Gue pencet play.
Suara yang keluar pelan banget, serak, kayak orang nahan nafas, dan gue kenal suara itu. Bro, tolong. Habis itu cuma ada suara gesekan, kayak kuku nyeret kayu, lalu hening. Di detik itu juga, lampu kamar gue mati, dan HP gue bergetar lagi. Lampu kamar mati sekitar 3 detik, tapi 3 detik itu kerasa lama banget. Gelap total. Gue bisa dengar napas gue sendiri, kasar dan gak beraturan. HP masih di tangan, layarnya nyala terang, satu-satunya cahaya di kamar. Begitu lampu nyala lagi, refleks pertama gue langsung nengok sekeliling. Pintu masih kebuka, jendela masih ketutup, gak ada siapa-siapa. Tapi perasaan gak sendirinya masih ada, kayak ada sesuatu yang belum pergi. HP gue getar lagi, WhatsApp, dari Raka. Kali ini bukan voice note, teks. Maaf, mereka hampir dengar. Gue langsung ngetik cepat, panik, gak mikir panjang. Siapa mereka? Pesan itu kebaca, tapi gak langsung dibalas. Ada typing, muncul, hilang, muncul lagi. Tanda orang di seberang sana lagi mikir atau lagi susah ngetik. Sementara itu kepala gue muter, otak gue masih nyari logika. Bisa aja ini prank sakit. Bisa aja ada orang yang nyalahgunain nomor Raka. Tapi suara di voice note tadi, itu terlalu asli, terlalu Raka. Balasannya akhirnya masuk. Aku nggak bisa jelasin lama-lama. Kalau terlalu lama, mereka sadar. Gue ngerasa tangan gue mulai kebas. Gue nanya lagi, lebih pelan. Raka, lu di mana? Jawabannya bikin tenggorokan gue kering. Masih di sini. Gue nanya, di kuburan? 3 titik typing muncul lama banget. Terus hilang, muncul lagi. Hilang lagi. Akhirnya satu kata masuk. Iya. Gue nutup mata sebentar, narik napas panjang. Kepala gue berat, kayak abis nangis padahal enggak. Gue ketik, itu gak mungkin, lu udah dikubur. Balasannya cepat, aku tahu. Lalu satu pesan lagi nyusul, itu masalahnya. HP gue getar lagi, voice note kedua masuk. Kali ini durasinya 1 menit 34 detik, jauh lebih panjang. Gue ragu lebih lama dari sebelumnya, jari gue gemetar. Ada bagian dari diri gue yang pengen buang HP sejauh mungkin. Tapi ada bagian lain yang ngerasa kalau gue nggak dengerin ini, gue bakal nyesel seumur hidup. Gue kecilin volume dulu, takut kalau suara itu kedengeran keluar kamar. Gue pencet play. Awalnya cuma ada suara napas, berat, terputus-putus, kayak orang yang kehabisan oksigen. Terus suara Raka muncul, pelan banget, hampir bisik. Bro, dengerin gue baik-baik. Suaranya beda, lebih dalam. Kayak ketekan dari segala arah. Gue gak mati karena kecelakaan. Jantung gue langsung jedak-jeduk. Dia lanjutin, suaranya makin gemetar. Gue dikubur, sebelum waktunya. Ada jeda, gue bisa dengar suara lain di background. Kayak tanah digeser, kayak ada sesuatu yang bergerak pelan. Waktu gue sadar, gelap. Gue pikir gue mimpi. Gue teriak, tapi suara gue ketelan. Petinya sempit. Bro, sempit banget. Suaranya berubah, kayak nahan nangis. Ada yang ngetok dari luar, bukan orang. Ketokannya dari bawah. Gue langsung matiin voice note sebelum selesai. Napas gue sesek, perut gue mual. Gue ngerasa keringat dingin di punggung. Otak gue nolak semua yang barusan gue dengar. Tapi sebelum gue bisa ngapa-ngapain, HP gue getar lagi. Pesan teks masuk cepat bertubi-tubi. Jangan berhentiin. Tolong dengerin. Kalau kamu gak dengar, aku gak punya siapa-siapa lagi. Dengan tangan gemetar, gue play lagi voice note-nya. Mereka bilang, 1 nyawa belum cukup. Suaranya makin pelan. Mereka salah kubur. Yang harusnya di dalam tanah itu, bukan gue. Ada suara gesekan keras, kayak kayu digaruk dari luar. Raka teriak pelan, teredam. Bro, kalau ada pesan lain dari gue nanti, jangan langsung percaya. Kadang, bukan gue yang ngetik. Voice note berhenti, hening. Beberapa detik gak ada apa-apa. Lalu status di bawah namanya berubah. Online. Padahal gue gak ngetik apapun. Tiba-tiba muncul satu pesan terakhir, singkat, bikin bulu kuduk gue berdiri semua. Kalau aku minta kamu datang ke makam, pastiin kamu sendirian. Dan tepat setelah pesan itu masuk, HP gue mati total, tanpa lowbat, tanpa peringatan. HP gue mati sampai pagi. Bukan mati pura-pura, bukan lowbat, tapi bener-bener nggak bisa dinyalain. Gue colok charger, nggak ada tanda apa-apa. Lampu indikatornya mati. Seolah-olah benda itu kosong. Gue hampir nggak tidur sama sekali malam itu. Setiap suara kecil bikin gue kaget. Jam 3 pagi, jam 4, gue cuma bengong sambil ngeliatin HP mati di meja. Baru sekitar jam 6 lewat dikit, layar HP nyala sendiri.
Logo muncul pelan. Gue langsung bangun dari kasur. Begitu HP hidup, notifikasi langsung numpuk. Tapi mata gue cuma fokus ke satu. WhatsApp dari Raka. Waktunya 3.12. Waktu di mana HP gue harusnya mati total. Pesannya bukan teks, bukan voice note, tapi foto. Gue ragu lama sebelum buka. Pagi itu matahari udah masuk dari selah gorden, tapi entah kenapa ruangan gue masih kerasa dingin. Akhirnya gue buka fotonya, dan seketika perut gue mual. Foto itu gelap, bukan gelap karena malam, tapi gelap karena sempit, kayak diambil di ruang tertutup. Ada serpihan tanah di mana-mana, di tengah foto ada kayu, papan kayu yang retak dengan bekas goesan kuku. Di salah satu sudut, kelihatan tangan, pucat, kotor, jarinya bengkok gak wajar. Gue langsung tahu itu tangan Raka. Di jari manisnya masih ada bekas luka kecil, bekas waktu kita jatuh dari motor dulu. Gue perhatiin detail fotonya. Gak ada flash, gak ada bayangan kamera. Sudutnya aneh, kayak kamera diletakin di dada atau di perut ngarah ke atas. Gue cek info foto. Jam pengambilan 2.58. Lokasi kosong. Model kamera strip. Seolah-olah foto itu diambil tanpa alat, tanpa kamera, tanpa ponsel. Gue belum sempet ngetik apa-apa. Pesan baru masuk. Itu tanganku. Jari gue gemetar. Gue balas. Ini nggak mungkin. HP lu di mana? Jawabannya singkat. Bukan HP. Lalu satu pesan lagi. Aku nggak megang apa-apa. Gue ngerasa tengkuk gue panas. Otak gue muter keras. Kalau bukan HP, kalau bukan kamera, terus apa? Gue nanya, lu foto pakai apa? Jawabannya bikin gue berhenti napas beberapa detik. Mereka yang ngasih gue lihat. Seketika, gue keingat satu hal. Waktu pemakaman, ada satu momen aneh yang gue abaikan. Sebelum tanah ditimbunin penuh, gue ngerasa kayak ada yang nyentuh kaki gue dari dalam liang. Gue pikir itu cuma sugesti. Tapi sekarang, memori itu muncul lagi. Jelas banget. Gue nanya lagi, siapa mereka, Rak? Ada jeda lama. Lalu pesan masuk satu-satu. Yang di bawah. Yang nunggu, yang salah dikasih makan. HP gue getar, ada voice note baru. Pendek, 18 detik. Gue play tanpa mikir. Bro, mereka suka kalau kamu lihat. Suaranya bukan cuma satu, ada suara lain di belakangnya. Lebih berat, kayak bisikan rame tapi nggak jelas bahasanya. Kalau kamu lihat, kamu udah mulai diundang. Gue langsung matiin voice note. Nafas gue cepet. Gue ngerasa kayak ada tekanan di dada. Gue ketik cepat. Undangan apa? Jawabannya datang lama, terlalu lama. Sementara itu, mata gue balik lagi ke foto tadi. Baru gue sadar satu detail kecil yang bikin gue pengen muntah. Di kayu peti itu ada tulisan. Goresan halus kayak ditulis pakai kuku. Tulisan itu bukan nama Raka, bukan tanggal, tapi nama gue. Nama lengkap gue dengan ejaan yang cuma Raka yang tahu. HP gue getar lagi. Pesan terakhir masuk. Mereka bilang, giliran kamu sebentar lagi. Dan tepat saat gue baca pesan itu, ada suara ketukan pelan dari arah depan rumah. 3 kali. Pelan. Teratur. Tok. 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 Jujur aja, kaki gue lemas. 3 ketukan pelan tapi teratur itu lebih serem daripada gedor keras. Soalnya kedengerannya sopan. Kayak orang yang tahu gue ada di dalam. Gue ngintip dari jendela kamar. Kosong. Jalan depan rumah masih sepi. Cuma ada bekas genangan hujan semalam. Tapi ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih pelan. Tok, tok, tok. Persis sama. Jaraknya sama. Nadanya sama. Gue turun pelan ke ruang tamu. Jantung gue bunyi kenceng banget. Begitu tangan gue nyentuh gagang pintu, HP gue getar. WhatsApp dari Raka. Jangan buka. Gue berhenti. Keringat dingin turun di pelipis. Gue balas cepat. Siapa di luar? Balasannya nggak langsung datang. Ketukan berhenti. Hening. Terlalu hening sampai telinga gue berdenging. Beberapa detik kemudian pesan masuk. Bukan siapa-siapa. Gue ngerasa perut gue melintir. Maksud lu? Gue ngetik. Jawabannya bikin dada gue berat. Yang ngetok itu cuma ngingetin. Kayak dulu. Gue mundur dari pintu. Gue nggak jadi buka. Gue naik lagi ke kamar, nutup pintu, ngunci. HP gue masih di tangan, tapi rasanya berat.
kayak ada beban nempel di situ. Gue nanya lagi, lebih pelan. Raka, maksud lu kayak dulu apa? Lama nggak dibales, hampir 5 menit. Terus satu pesan panjang masuk. Kamu ingat gak waktu kecil ada satu rumah di ujung desa yang tiba-tiba kosong? Dan gue ingat, semua orang di desa gue pasti ingat. Rumah kayu tua di ujung jalan tanah. Dulu ada keluarga yang tinggal di situ. Terus suatu hari, nggak ada lagi. Orang-orang bilang pindah. Ada juga yang bilang mati. Tapi nggak pernah jelas. Gue jawab, ingat. Kenapa? Pesan balasan datang. Mereka yang pertama dengar ketukan. Bulu kudut gue langsung naik. Gue keinget cerita-cerita lama yang sering dibisikin orang tua waktu anak-anak udah disuruh tidur. Tentang suara malam, tentang larangan keluar rumah setelah jam tertentu, tentang sesuatu yang salah dikasih tempat. Gue nanya, ini ada hubungannya sama desa? Jawabannya singkat, tapi berat. Semua ini mulai dari sini. HP gue getar lagi, bukan dari Raka. Grup WhatsApp warga. Grup yang jarang aktif kecuali ada pengumuman ronda atau orang meninggal. Pesan baru dari Pak RT. Ada yang dengar ketukan aneh semalam? Gue ngerasa jantung gue jatuh. Pesan lain nyusul. Saya kira cuma saya. Di rumah saya juga, jam 3-an. 3 kali ketuk. Semua nyebut jam yang mirip. Semua nyebut ketukannya sama. Gue balik ke chat Raka. Semua rumah dengar. Balasannya datang cepat. Iya, mereka mulai keliling. Gue ngetik, mereka siapa sih? Kali ini jawabannya panjang. Dulu, sebelum desa ini ada, tempat ini bukan tanah kosong. Ada yang tinggal di bawah. Orang-orang lama nutup mereka, bukan ngusir, ditimbun, dikasih tanah, dikasih sesajen. Lama-lama lupa. Ada jeda, lalu pesan terakhir. Waktu aku dikubur, penutupnya kebuka lagi. Gue ngerasa tenggorokan gue kering. Maksud lu? Jawabannya bikin dada gue sesak. Yang di bawah mikir, ini waktunya bayar. HP gue getar lagi. Ada foto baru masuk. Bukan dari Raka, dari grup desa. Foto pintu rumah salah satu warga. Di pintunya ada bekas tanah, bekas jari, dan 3 goresan panjang di kayu. Gue ngerasa mual. Raka ngirim pesan terakhir hari itu. Kalau ada yang manggil nama kamu, jangan jawab. Malam itu, tepat jam 23.47, gue dengar suara dari luar jendela kamar gue. Pelan, serak, memanggil nama gue. Persis suara Raka. Gue nggak jawab panggilan itu. Nama gue dipanggil pelan dari luar jendela, persis intonasi Raka waktu manggil gue kalau lagi malas bangun. Tapi justru karena itu, gue makin yakin suara itu nggak bener. Terlalu pas, terlalu rapi, kayak latihan. Gue nutup kuping pakai bantal, mata gue melek sampai subuh. Setiap kali gue hampir ketiduran, suara itu muncul lagi. Makin dekat, makin jelas. Sampai akhirnya berhenti sendiri pas ayam mulai berkokok. Pagi harinya, desa rame. Bukan rame ngobrol, tapi rame bisik. Orang-orang ketemu di warung, di depan rumah, tapi suara ditahan. Gue dengar potongan-potongan kalimat. Pintu gue kotor tanah. Anak gue nangis jam 3. Ada yang manggil nama bapak gue. Semua kayak ngalamin versi masing-masing dari hal yang sama. Gue cek HP. Chat dari Raka ada. Banyak. Tapi jamnya aneh. Ada yang jam 1.10, 1.12, 1.13. Waktu gue lagi melek, tapi nggak berani pegang HP. Gue buka satu-satu. Isinya beda-beda. Ada yang pendek, panik. Bro, jangan denger. Ada yang dingin. Keluar aja, biar selesai. Nada tulisannya nggak konsisten. Cara ngetiknya beda. Raka yang gue kenal selalu pakai titik 2 atau emot ketawa. Ini enggak. Kadang rapi, kadang kacau. Gue ngetik satu kalimat, pelan-pelan. Raka, yang chat gue ini siapa? Lama nggak dibalas. Terus muncul satu pesan. Aku. Gue nanya lebih tegas. Aku yang mana? Jawabannya datang cepat, terlalu cepat. Yang butuh kamu. Gue ngerasa mual. Jari gue dingin. Gue ngetik. Lu bukan Raka. Pesannya kebaca, centang biru. Beberapa detik hening, lalu masuk pesan lain, panjang. Aku pakai suaranya, karena itu yang kamu percaya. Aku pakai namanya, karena itu yang kamu sayang. Dada gue langsung sesak. Gue nanya, Raka di mana? Balasannya datang pelan. Masih di sini, tapi udah nggak utuh.
Gue banting HG ke kasur. Kepala gue berat. Semua potongan mulai nyambung. Voice note yang suaranya double, pesan yang nadanya berubah. Ketukan yang sopan tapi maksa. Ini bukan sekedar arwah orang mati. Ini sesuatu yang pakai orang mati buat pintu. Gue ambil HP lagi, tangan gue gemetar. Gue ngetik cepat. Lu mau apa dari gue? Balasannya bikin gue pengen muntah. Yang dulu kamu ambil. Gue bengong. Gue nggak pernah ngambil apa-apa. Beberapa detik kemudian, satu foto lama dikirim. Foto buram, anak-anak kecil berdiri di tanah kosong. Gue kenal foto itu. Foto waktu gue SD. Di belakang kami ada lubang besar di tanah, setengah ditutup papan. Tempat yang dulu sering kami datengin buat main. Tempat Raka pernah jatuh dan hampir ketimbun. Pesan masuk. Kamu ingat? Gue ngetik pelan. Itu cuma lubang galian. Jawabannya dingin. Itu mulut. HP gue getar lagi. Kali ini voice note, bukan suara Raka. Lebih dalam, lebih berat, tapi masih pakai mulutnya. Satu dari kalian harus turun. Dulu kamu janji. Gue gemetar. Gue nggak pernah janji apa-apa. Ada tawa pelan di akhir voice note. Janji anak kecil, tetap janji. Tiba-tiba ada pesan lain masuk. Dari Raka. Beda nada. Panik. Bro, jangan percaya. Itu bukan aku. Jangan datang, jangan buka apapun. Dua pesan itu masuk hampir bersamaan. Gue ngerasa kayak ditarik dua arah. Gue balas cepat ke Raka. Lu masih di sana? Balasannya lambat. Iya, tapi aku capek. Sore itu, Pak RT ngumumin satu hal. Makam Raka bakal dibongkar besok pagi. Katanya ada laporan aneh, tanahnya ambles. Gue baca pengumuman itu sambil HP bergetar lagi. Pesan terakhir hari itu masuk. Besok, kamu ikut kan? Dan kali ini, gue nggak tahu, itu Raka yang nanya atau yang lain. Pagi itu, langit desa abu-abu. Bukan mau hujan, tapi kayak males cerah. Orang-orang udah ngumpul di pemakaman sejak jam 7. Nggak ada yang bercanda, nggak ada yang ketawa. Semua suara ditahan, kayak takut kalau ngomong keras, tanah di bawah kaki bakal jawab. Gue berdiri agak belakang, HP di saku, getarnya kerasa terus walau nggak ada notifikasi. Gue nggak berani buka. Sejak semalam, gue mutusin satu hal. Gue nggak mau lagi chat siapapun dari nomor Raka sebelum semua ini kelar. Pak RT sama dua orang penggali kubur berdiri di depan makam Raka. Tanahnya emang kelihatan beda. Ambles dikit, kayak ada rongga di bawahnya. Nisan kayunya miring. Ada bekas goresan di bagian bawah, tipis tapi banyak. Gue merinding liatnya. Salah satu penggali mulai nyangkul. Setiap tanah diangkat, bau lembab makin kuat. Bukan bau kuburan biasa. Ada aroma anyir yang bikin perut gue nggak enak. Gue berdiri makin dekat tanpa sadar. Jantung gue bunyi kenceng. Begitu peti kelihatan, suasana makin sunyi. Pak RT baca doa pelan. Petinya diangkat hati-hati. Kayunya masih utuh. Nggak ada tanda rusak dari luar. Salah satu penggali buka penutupnya. Kayu berderit pelan. Semua orang nahan napas. Kosong. Nggak ada mayat, nggak ada kain kafan, nggak ada apa-apa. Cuma tanah lembab dan bekas tekanan di bagian dalam peti. Kayak sesuatu pernah ada di situ, lalu pergi. Beberapa ibu langsung teriak kecil. Ada yang mundur sambil baca doa keras-keras. Pak RT pucat. Penggali kubur saling pandang, bingung. Gue berdiri kaku. Otak gue kosong. Tapi anehnya, gue nggak kaget. Ada bagian dari diri gue yang kayak udah tahu ini bakal kejadian. HP gue getar di saku. Kali ini gue berani buka. Pesan masuk dari Raka. Kamu lihat kan? Gue ngetik cepat. Lu di mana sekarang? Ada jeda lama. Terus balasan datang. Masih dekat. Gue nanya lagi. Tangan gue gemetar. Yang chat gue ini lu atau bukan? Jawabannya bikin lutut gue lemas. Sekarang aku. Belum sempet gue balas, pesan lain masuk. Nadanya beda, lebih dingin. Waktunya cepat. Mereka nggak sabar. Gue berdiri di tengah pemakaman. Dikelilingi orang-orang, tapi rasanya sendirian. Dua suara itu saling tumpang tindih di layar HP gue. Gue ngetik, berhenti, jangan pakai nama Raka. Jawabannya langsung. Nama itu pintu, kamu yang buka. Tiba-tiba salah satu penggali teriak. Dia nunjuk ke dalam peti. Di bagian dasar ada bekas tulisan. Tanahnya digores,
ngebentuk simbol aneh. Bukan huruf, bukan gambar yang gue kenal. Tapi entah kenapa, dada gue langsung sesak waktu lihat itu. Gue ngerasa simbol itu familiar. Kayak pernah gue gambar waktu kecil, asal-asalan di tanah. HP gue getar lagi, pesan masuk. Kamu ingat sekarang. Gue ngerasa kepala gue berat. Potongan memori muncul. Lubang galian waktu kecil. Main rame-rame. Raka jatuh. Gue yang nutup papan. Gue yang bilang, udah tutup aja, nanti juga hilang. Gue pikir itu cuma bercanda anak kecil. Tapi sekarang, kata-kata itu keulang jelas di kepala gue. Pesan terakhir hari itu masuk dari Raka. Suaranya balik lembut. Bro, kalau kamu masih nganggep gue temen, jangan biarin mereka pakai gue terus. Gue ngetik cepat. Gue harus ngapain? Balasannya lama, terus masuk satu kalimat pendek. Datang ke tempat kita main dulu. Malam ini, sendirian. Gue nutup HP. Di depan gue, makam Raka ditutup lagi. Nisan berdiri di atas peti kosong. Bohong. Dan gue tahu, malam ini gue bakal turun ke tempat yang seharusnya nggak pernah dibuka lagi. Malam turun pelan. Kayak sengaja ngasih waktu buat gue mikir ulang keputusan gue sendiri. Tempat yang Aka maksud itu nggak jauh dari desa, tapi selalu kerasa jauh di kepala. Lobang galian lama itu sekarang udah ketutup semak, tapi tanahnya masih cekung. Gue inget banget, dulu orang-orang dewasa larang kami main ke situ tanpa pernah jelasin alasannya. Larangan tanpa penjelasan biasanya justru bikin anak kecil penasaran. Dan sekarang, puluhan tahun kemudian, gue berdiri di situ sendirian, senter di tangan. Dada gue sesak sama perasaan yang gak bisa dijelasin. HP gue matiin, bukan lowbat, tapi sengaja. Gue gak mau ada suara lain malam ini. Tapi meskipun HP mati, gue masih ngerasa getarannya di telapak tangan. Kayak kebiasaan buruk yang belum hilang. Angin malam pelan, tapi bau tanah basah di sini beda. Lebih berat, lebih dalam. Gue nyenter ke tanah. Ada bekas galian lama. Gak besar, tapi cukup buat satu orang dewasa masuk. Atau jatuh. Gue jongkok, ngeliatin tanah itu. Tanpa sadar mulut gue kebuka, ngeluarin kata yang gak gue rencanain. Gue ingat. Dan seketika itu juga, angin berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Dari dalam lubang itu ada suara. Bukan teriakan, bukan rintihan, tapi napas, banyak, bertumpuk. Kayak ada lebih dari satu hal di sana, bernapas pelan, nunggu. Suara Raka muncul, bukan dari HP, dari bawah. Bro, jangan dengerin mereka. Gue gemetar. Lu di mana? Teriak gue pelan. Jawabannya datang dari segala arah. Aku di sini, tapi bukan cuma aku. Tanah di depan gue bergerak dikit. Retak kecil muncul. Bau anyir naik. Dan dari celah itu ada suara lain. Dalam, tenang, pasti. Kamu yang terakhir ingat. Gue mundur satu langkah. Lu siapa? Tanya gue. Suara gue hampir gak keluar. Jawabannya datang kayak bisikan rame, tapi satu suara yang dominan. Kami yang ditinggal. Gue nutup mata, tapi suara itu terus masuk. Kami dikubur bukan untuk mati. Kami dikubur supaya dilupakan. Kepala gue penuh. Gambaran aneh muncul. Orang-orang lama desa ini. Ritual. Lobang. Sesuatu yang ditutup hidup-hidup karena dianggap salah, dianggap gangguan. Raka bukan korban pertama, kata suara itu lagi. Dia cuma yang paling baru. Gue ngerasa mual. Terus, kenapa gue? Tanyaku. Ada tawa pelan. Karena kamu ingat, dan rasa bersalah itu makanan kami. Seketika gue ingat semua. Waktu kecil, Raka jatuh, nangis. Gue yang nyuruh anak-anak lain nutup papan. Gue yang bilang, jangan bilang siapa-siapa. Bukan karena jahat, tapi karena takut dimarahin. Dan rasa takut itu berubah jadi lupa. Tanah di depan gue retak lebih lebar. Gue bisa lihat bayangan bergerak di bawah. Bukan bentuk jelas, lebih kayak kumpulan bayangan yang nempel satu sama lain. Kami hidup selama ada yang merasa bersalah, kata mereka. Dan desa ini penuh. Suara Raka muncul lagi, lemah. Bro, mereka nggak bisa naik sendiri.
Mereka butuh yang buka jalan. Gue ngerasa dada gue diremas. Dan lu pakai gue. Suara itu jawab tenang. Kamu yang paling dekat. Gue jatuh duduk. Lutut gue nggak kuat. Kalau gue pergi, mereka berhenti. Ada jeda. Lama. Terus suara itu jawab jujur. Untuk sementara. Angin mulai berhembus lagi. Tanah berhenti bergerak. Raka bicara pelan. Hampir nggak kedengaran. Kalau kamu nggak turun, mereka bakal cari yang lain, yang lebih lemah. Gue berdiri pelan. Kaki gue gemetar. Gue tahu, dari semua pilihan, nggak ada yang benar-benar aman. Malam itu gue pulang tanpa turun. Tapi sebelum pergi, suara itu ngasih satu pesan terakhir. Besok, kami minta jawaban. Dan di tanah, muncul satu simbol yang sama kayak di peti Raka. Gue nggak tidur sama sekali malam itu. Setiap kali mata gue merem, yang gue lihat cuma tanah retak, bayangan bergerak, dan simbol itu. Simbol yang sekarang gue ingat, dulu sering gue coret-coret di tanah tanpa tahu artinya. Pagi-pagi gue ke rumah orang paling tua di desa. Bukan dukun, bukan tokoh agama, tapi orang yang dikenal tahu cerita lama. Orang-orang jarang nyamperin dia, karena katanya suka ngomong ngawur. Tapi buat gue, omongan ngawur justru sering paling jujur. Begitu gue sebut nama Raka, mukanya langsung berubah. Dia nggak kaget, cuma capek. Kayak orang yang nunggu ini kejadian lagi. Makamnya kosong ya, katanya pelan. Gue cuma ngangguk. Dia nyeruput kopi, lama. Terus ngomong, dulu sebelum desa ini ada, orang-orang nutup lubang itu pakai hidup. Gue ngerasa perut gue turun. Bukan satu, beberapa. Dipilih dari yang paling dekat sama tempat itu. Gue nanya, suara gue gemetar. Biar apa? Dia jawab tanpa lihat gue. Biar yang di bawah diam. Biar rasa bersalahnya cukup. Gue nanya, kalau sekarang? Dia ngelirik gue. Penutupnya kebuka. Yang dulu ditutup udah lama hancur. Jadi mereka butuh yang baru. Gue diam lama. Kepala gue penuh. Kenapa Raka? Tanyaku. Orang tua itu narik napas berat. Karena kamu yang nutup papan itu dulu. Rasa bersalah kamu ngalir ke dia. HP gue getar di saku. Gue buka. Pesan masuk. Dari Raka. Tapi nadanya pasrah. Bro, aku capek. Aku nggak kuat nahan mereka lagi. Gue balas cepat. Gue cari cara. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Bukan dari Raka. Cara selalu ada, tapi harganya sama. Orang tua itu ngelanjutin ceritanya. Ritualnya sederhana. Satu orang turun. Bukan buat mati cepat, tapi buat jadi penutup. Gue nanya, kalau nggak ada? Dia jawab lirih. Mereka naik, pelan-pelan, lewat mimpi, lewat suara, lewat rasa bersalah. Gue ngerasa tenggorokan gue kering. Semua kejadian ini masuk akal dengan cara yang paling nggak pengen gue terima. Malamnya HP gue hidup sendiri. Chat terbuka. 2 pesan masuk hampir bersamaan. Dari Raka, kalau lu denger suara gue lagi, jangan balas. Gue lihat lubang itu lama, terus gue turun 1 langkah. Turun itu gak kayak jatuh, lebih kayak diterima. Tanah di bawah kaki gue gak amblas, tapi ngerasa lunak, hangat, kayak napak di sesuatu yang hidup. Udara langsung beda, berat. Setiap napas gue kerasa kayak ditarik balik. Gue masih bisa berdiri, tapi bayangan gue di tanah gak ada. Senter mati, gelap total. Tapi anehnya, gue masih bisa lihat. Bukan pakai mata. Lebih kayak ingat bentuk ruangan ini. Lorong sempit, dinding tanah, banyak bekas tangan, banyak bekas kuku. Suara itu ada di mana-mana. Gak rame, gak teriak, tenang. Sekarang kamu ngerti, kata mereka. Gue mau jawab, tapi suara gue gak keluar. Yang keluar cuma napas, berat, tercekik. Di saat itu, HP gue nyala. Di dalam tanah, di tempat yang harusnya gak ada sinyal. Layar terang, nyakitin mata. WhatsApp kebuka sendiri. Chat Raka ada di situ. Gue ngetik pelan. Aneh, jari gue masih bisa gerak. Rak, lu bebas. Jawabannya datang lama. Lama banget. Terus masuk. Aku di atas. Gue ngerasa dada gue runtuh. Campur lega, campur takut.
Maaf, gue ngetik. Jawabannya singkat. Gue tahu. Di sekeliling gue bayangan bergerak. Bukan satu, banyak. Tapi gak ada yang nyentuh gue. Mereka cuma nempel. Kayak tembok tambahan. Kamu penutup yang bagus, kata suara itu. Karena kamu ngerti kenapa kamu di sini. Waktu mulai aneh. Gue gak tahu berapa lama gue di situ. Bisa menit, bisa jam, bisa hari. Gue cuma tahu satu hal. Rasa bersalah itu pelan-pelan disedot. Bukan dihilangin, tapi dipegang rame-rame. HP gue getar lagi. Notifikasi baru. Dari grup desa. Ketukan udah gak ada. Anak saya tidur nyenyak. Pintu bersih. Gue senyum kecil. Entah kenapa itu bikin dada gue lebih ringan. Tapi senyum itu cepet hilang waktu satu pesan pribadi masuk. Bukan dari Raka. Dari nomor gak dikenal. Pesannya pendek. Kami masih lapar. Gue balas tanpa mikir. Kesepakatannya satu. Jawabannya cepet. Satu cukup untuk sekarang. Kata sekarang itu bikin gue dingin. Gue nanya, gue bakal gantiin siapa? Ada jeda lama. Terus jawaban muncul. Kamu bukan pengganti, kamu perpanjangan. Di saat itu gue ngerasa sesuatu berubah di diri gue. Napas gue gak berat lagi, tapi dada gue juga gak naik turun. Gue gak panik. Gue cuma ada. HP gue mulai penuh chat masuk. Orang-orang desa nanya, nyari gue. Raka ngetik lagi. Lu jangan balas siapa-siapa lagi. Gue nanya, kenapa? Jawabannya bikin gue berhenti mikir lama. Karena kalau mereka tahu lu masih bisa ngomong, mereka bakal ingat lagi. Gue ngerti sekarang. Selama gue bisa kirim pesan, gue masih dekat. Masih bisa narik rasa bersalah orang lain. Masih bisa jadi pintu. Jadi gue mulai selektif. Gue cuma balas satu orang. Orang yang lagi paling nyesal, paling rapuh. Dan tiap kali gue bales, tanah di sekitar gue gerak dikit. Pesan terakhir dari Raka malam itu masuk. Makasih ya bro. Gue balas satu kata. Hidup yang benar. Setelah itu fotonya hilang dari kontak gue. Namanya hilang. Seolah-olah gak pernah ada. Tapi nomor gue masih ada. Sekarang gue ngerti kenapa mereka bilang gue masih bisa kirim pesan. Bukan buat minta tolong, tapi buat nyari yang selanjutnya. Gue nulis ini bukan buat minta tolong. Bukan juga buat nyari pembenaran. Gue nulis karena ini satu-satunya cara gue masih bisa ngeluarin suara tanpa bikin tanah di sekitar gue bergerak. Setiap kata yang gue kirim, setiap pesan yang kebaca, ada sesuatu di bawah sini yang bangun dikit. Jadi gue harus hati-hati. Dan kalau lu sekarang lagi denger cerita ini, artinya gue lagi ngambil resiko. Di bawah sini gak ada waktu, gak ada pagi, gak ada malam. Yang ada cuma ingetan. Mereka hidup dari itu. Dari rasa bersalah yang gak kelar, dari penyesalan yang gak pernah diomongin. Awalnya gue pikir gue sendirian, tapi lama-lama gue sadar, di dinding tanah ini ada banyak bekas. Bekas orang-orang sebelum gue. Bukan tulang, bukan mayat, tapi sisa emosi. Takut, nyesal, marah sama diri sendiri. Semua nempel kayak lumut. Gue masih bisa buka WhatsApp, masih bisa baca pesan. Tapi gue udah berhenti balesin orang desa. Raka bener, setiap gue bales, itu kayak ngasih alamat. Dan mereka gak butuh banyak. Cuma satu celah kecil di kepala orang. Satu momen lemah, satu malam sepi, itu cukup. Nomor gue sekarang sering muncul di HP orang-orang yang gak gue kenal. Gue tahu itu karena gue bisa ngerasa waktu mereka lihat layar. Ada getaran kecil di tanah. Gue gak ngetik apa-apa, tapi kadang pesan tetap terkirim. Pendek, sederhana, kayak, kamu masih ingat kan? Bukan gue yang nulis, tapi pakai nomor gue. Dan itu bikin gue ngerti satu hal paling penting. Begitu lu balas, lu bukan lagi penonton. Raka sekarang aman, dia pindah kota, nomornya udah gak aktif. Kadang gue masih ngerasa dia kepikiran gue, tapi dia kuat, dia gak balas apapun yang aneh. Dia milih hidup. Itu satu-satunya alasan gue masih bisa nahan ini sendirian. Karena kalau yang gue lindungi ikut jatuh lagi, semua ini percuma. Gue tahu sebagian dari lu bakal mikir ini cuma cerita. Gue harap begitu, serius. Karena kalau ini cuma cerita, berarti lu aman. Tapi kalau setelah ini HP lu getar dan ada nomor gak dikenal kirim pesan yang terlalu personal, jangan jawab, jangan nanya siapa, jangan bercanda, jangan iseng. Karena mereka nggak butuh percakapan panjang, mereka cuma butuh pengakuan kecil. Satu iya, satu gue ingat. Gue udah lihat beberapa pengganti sementara, orang-orang yang bales karena penasaran. Mereka nggak langsung hilang, mereka cuma jadi lebih sepi, lebih capek, lebih sering mimpi aneh.
Sampai akhirnya mereka nyari tempat buat cerita, dan disitulah lingkarannya nutup. Kalau lu denger ini di YouTube, dan lu ngerasa ceritanya nyentuh terlalu dekat, itu bukan kebetulan, tapi itu juga belum tentu undangan. Selama lu nggak balas apapun, lu masih di luar, masih aman. Gue nulis ini sebagai peringatan terakhir, bukan ancaman, karena gue tahu rasanya pengen jawab, pengen klarifikasi, pengen buktiin logika lu lebih kuat dari rasa takut. Gue dulu juga gitu. Sekarang, tiap kali tanah di bawah gue gerak pelan, gue tahu ada orang yang baru aja balas pesan dari nomor yang seharusnya nggak aktif. Dan tiap kali itu terjadi, gue cuma bisa berharap itu bukan lu. Kalau suatu hari lu dapat pesan dari nomor ini dan isinya cuma satu kalimat pendek, tutup HP lu. Tarik nafas, lupain. Jangan jadi orang yang paling ingat. Karena yang paling ingat selalu paling lama di sini. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang berhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.